Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nafis, NPM 59. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengenalan pola tentang fusi. Jadi, pengertian dari logika fusi sendiri merupakan logical system yang mengikuti cara penalaran manusia yang cenderung menggunakan pendekatan dan bukan eksak. Sebuah pendekatan terhadap ketidakpastian yang mengkombinasikan nilai real 0 dan 1 dan operasi logika. Keuntungan fusi. Yang pertama, mudah dimengerti. Yang kedua, pemodelan matematika sederhana. Yang ketiga, toleransi data-data yang tidak tepat. Dan yang keempat, dapat memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang kompleks. Sebenarnya banyak keuntungan fusi yang lain, tapi di sini saya menyebutkan 4 saja. Nah, untuk istilah pada fusi ada 4. Yang pertama, fusification, yaitu definisi dari himpunan fusi dan penentuan derajat keanggotaan dari crisp input pada sebuah himpunan fusi. Yang kedua, inferensi, evaluasi kaidah atau aturan atau rule fusi untuk menghasilkan output dari tiap rule atau aturan. Dan yang ketiga, komposisi, agregasi atau kombinasi dari keluaran semua rule. Dan keempat, diffusification, yaitu perhitungan crisp output. Nah, untuk pengertian dari crisp itu sendiri merupakan anggota himpunan yang nilai keanggotaannya itu ya atau bernilai 1 atau tidak yang bernilai 0. Nah, sekarang masuki himpunan fusi. Variabel fusi dalam suatu sistem fusi yaitu contohnya berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Untuk himpunan fusi yang mewakili suatu kondisi pada suatu variabel fusi, contohnya variabel suhu terbagi menjadi 3, yaitu panas, hangat, dan dingin. Untuk himpunan fusi sendiri memiliki 2 atribut, yaitu yang pertama linguistik, artinya penamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi, misalnya panas, hangat, dingin. Dan yang kedua numeris, yaitu ukuran dari suatu variabel seperti angka 17, 19, 21, 33, dan seterusnya. Nah, sekarang masuk ke operasi fusi. Operasi fusi sendiri ada 2, yaitu OR union atau AND intersection. Nah, untuk fusi union sendiri adalah union dari 2 himpunan adalah maksimum dari tiap pasang elemen-elemen pada kedua himpunan. Untuk contohnya, A memiliki elemen 1,0, 0,25, dan 0,75, dan B memiliki elemen 0,2, 0,45, dan 0,5. Nah, hasilnya untuk A union B adalah elemennya adalah 1,0, 0,45, dan 0,75. Bagaimana mendapatkannya? Dicari dengan nilai maksimumnya. Dari antara 1,0 dan 0,2, nilai tertingginya adalah 1,0. Lalu yang kedua 0,25 dan 0,45, nilai maksimumnya yang 0,45. Untuk yang 0,75 dan 0,5, nilai maksimumnya 0,75. Nah, selanjutnya adalah intersection, artinya irisan dari 2 himpunan fusi minimum dari tiap pasang elemen pada kedua himpunan. Nah, jadi intersection sendiri kebalikan dari union tadi. Kalau union itu maksimal, kalau intersection minimumnya. Nah, jadi A intersection B-nya memiliki elemen 0,2, 0,25, dan 0,5. Nah, kita masuki model fusi. Jadi, model fusi sendiri ada 3, yaitu Sugeno, Tsukamoto, dan Mamdani. Di sini saya hanya akan menjelaskan model fusi Sugeno saja. Untuk model fusi Tsukamoto atau Mamdani bisa dilihat di presentasi teman saya yang lain. Nah, jadi Michio Sugeno mengusulkan penggunaan singleton sebagai fungsi keanggotaan dari konsekuen. Singleton adalah sebuah himpunan fusi dengan fungsi keanggotaan pada titik tertentu mempunyai sebuah nilai dan 0 di luar titik tersebut. Sugeno menggunakan konstanta atau fungsi matematika dari variabel input. Contohnya, if x is a and y is b, then z is f dalam kurung x, y. Nah,
atau bisa disederhanakan dengan if x is A and y is B, then z is K, di mana x, y, dan z adalah variabel linguistik, A dan B himpunan fusi untuk x dan y, dan f dalam kurung x, y adalah fungsi matematik. Nah, sekarang kita masuk contoh soal tentang model fusi Sugeno-nya ya. Ini mengevaluasi kesehatan orang berdasarkan tinggi dan berat badannya. Jadi inputnya adalah tinggi dan berat badan, outputnya kategori kesehatan. Yang pertama sangat sehat atau SS, indeksnya 0,8. Yang kedua sehat atau S, indeksnya 0,6. Yang ketiga agak sehat atau AS, indeksnya 0,4. Dan yang keempat tidak sehat atau TS, indeksnya 0,2. Nah, perhitungan yang pertama, langkah pertamanya menggunakan fusification, yaitu membuat diagram garis tentang tinggi dan berat badan itu tadi, tergantung dengan inputnya ya. Ada 3 variabel fusi yang dimodelkan kan? Tinggi, berat, dan sehat. Yang atas ini tinggi, yang bawah berat, lalu yang pertama tadi ini sehatnya ya. Nah, yang langkah kedua kita akan evaluasi aturannya. Jadi tentukan rules dalam bentuk if, then contohnya itu if sangat kurus dan sangat pendek, then sangat sehat atau SS seperti pada tabel. Nah, contoh yang lain if kurus dan if pendek, then SS atau sangat sehat juga. Jadi kita lihat seperti pada tabel aja dan seterusnya. Nah, untuk evaluasi rules yang kedua yaitu contohnya bagaimana kondisi kesehatan untuk orang dengan tinggi 161,5 cm dan berat 41 kg. Nah, di sini kita akan menghitung tingginya dulu ya. Jadi dengan melihat diagram, tinggi 161,5 cm itu terdapat pada antara sedang dan tinggi. Jadi kita mengambil sedang untuk diambil nilai maksimumnya dan tinggi untuk diambil nilai minimumnya. Nah, untuk yang sedang 165 itu merupakan nilai maksimumnya dikurangi soalnya tadi 161,5 dibagi 165 merupakan maksimum sedang dikurangi 160 minimum tinggi. Jadi hasilnya 0,7. Nah, untuk yang tinggi 161,5 dulu dikurangi 160 lalu dibagi tadi 165 dikurangi 160 juga sama dengan 0,3 hasilnya. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung yang berat badannya. Jadi berat badannya tadi pada soal kan 41 kilo. Nah, di sini 41 termasuk dalam sangat kurus dan kurus. Jadi sangat kurus diambil nilai maksimumnya dan kurus diambil nilai minimumnya. Jadi sangat kurus dihitungnya 45 dikurangi 41 dibagi 45 dikurangi 40. Seperti penjelasan tadi ya, tinggi sama dengan 0,8. Untuk yang kurus 41 dikurangi 40 dibagi 45 dikurangi 40 sama dengan 0,2. Nah, kita masuki ini ya tabel yang tadi ya. Jadi hitungan yang tadi itu dimasukkan pada tabel. Nah, ini sangat kurus diganti 0,8, lalu kurus diganti 0,2, terus yang pendek diganti yang biasa diganti 0,7 dan yang tinggi diganti 0,3. Nah, untuk pemilihan bobotnya diambil yang minimum karena relasinya itu N. Jadi untuk 0,8 dan 0,7 itu 0,7 yang diambil, 0,2 dan 0,7 yang diambil 0,2, 0,8 dan 0,3 diambil yang 0,3, 0,2 dan 0,3 diambil yang 0,2. Jadi seperti pada tabel, AS bernilai 0,7, SS bernilai 0,2, TS bernilai 0,3 dan S bernilai 0,2. Nah, langkah yang terakhir ada fusification,
Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, diperoleh F elemen TS, ASS, dan SS adalah bernilai 0,3, 0,7, 0,2, dan 0,2. Penentuan hasil akhir ada dua metode. Yang pertama max method, yaitu indeks tertingginya 0,7. Jadi hasilnya langsung agak sehat atau AS. Karena indeks tertinggi adalah 0,7 itu tadi. Lalu yang kedua centroid method. Decision indexnya itu yaitu dihitung 0,3 dikali 0,2 ditambah 0,7 dikali 0,4 ditambah 0,2 dikali 0,6 ditambah 0,3 dikali 0,8, lalu dibagi dengan semua elemen dijumlahkan. Hasilnya adalah 0,4429. Jadi crisp decision indexnya yaitu 0,4429. Lalu fuzzy decision indexnya 75% agak sehat dan 25% sehat. Nah, terima kasih penjelasan materi tentang fuzzy dari saya, semoga bermanfaat. Dan ini ada pertanyaan untuk teman-teman saya, ada berapa model fuzzy? Lalu sebutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.